Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Dwi. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengunggah folder yang berisikan file dan folder ke dalam Google Classroom, di mana setiap tugas di sini dan di sini menggunakan folder yang sama, di mana nanti diunggah ke sini. Jika sudah dikoreksi oleh gurunya atau dosennya, maka ada tugas baru lagi, maka akan pindah ke pertemuan selanjutnya, yaitu tugas membuat animasi, dan pindah lagi ke tugas membuat program. Nah, kita akan mempraktekannya ya. Dan di sini Google Classroom-nya dibuat oleh email IMF Lab. Kemudian teacher ada IMF Lab dan studentnya itu IMF Learning. Nah, kita akan berpindah ke IMF Learning. Ya, di sini sudah ada folder yang sudah kita siapkan. Oke, di mana folder utamanya ini, ya, kita akan beri nama sesuai nama kelompoknya. Ini adalah nomor urut kelompoknya, itu kelompok 1. Kalau misalnya ini kelompok 2, bisa kelompok 2. Kemudian ini diisi prodinya. Misalnya di sini contohnya itu dari Winsa, Pendidikan Matematika. Kemudian ini semester 3, kelas A. Dan ini adalah tanggal folder utama telah dibuat. Oke, kita klik OK. Kemudian kita bisa buat pertemuan. Misalnya ini adalah pertemuan pertama, maka kita akan buat pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di perkuliahan itu ada 16 pertemuan. Kalau misalnya teman-teman ingin dalam bentuk yang lain, seperti pekerjaan, misalnya bulan pertama, bulan kedua, ketiga, itu juga bisa. Kemudian file di Google Doc itu dibuat tanpa ada format belakangnya seperti Word seperti ini, tidak ada. Jadi misalnya diklik sini, keterangannya itu type-nya Google Doc. Kemudian hak aksesnya dimiliki oleh siapapun yang mengetahui folder ini. Oke, sini ada keterangannya. Kemudian di sini adalah file yang sudah diunggah, yaitu dalam format Word seperti ini. Oke, kemudian teman-teman juga bisa mengupload file yang lain kalau misalnya dibutuhkan. Misalnya ini kita buat duplikat gitu ya. Kita buat duplikat ya, copy, paste. Dan kita taruh di sini revisi. Oke, kalau misalnya kita unggah kedua-duanya, maka akan ada tanda replace existing items. Oke, berarti file yang namanya sama akan di-replace atau dibiarkan saja dengan tambahan angka di belakang. Jadi kita akan replace karena file sudah ada sebelumnya. Dan di sini akan ada proses mengunggahnya. Oke, seperti itu. Jadi kita juga bisa mengurut sesuai kapan kita memodifikasi sebuah folder atau sebuah file. Atau kita bisa mengurutkan berdasarkan file size. Oke, selanjutnya kita akan mengambil link seperti ini. Nah, kalau misalnya kita buat restrict, berarti tidak bisa diakuisisi oleh Google Classroom. Nah, sini sebelumnya sudah diedit gitu ya, sudah diberi akses ke IMF Lab. Jadi kita bisa coba lagi dari awal, kita remove gitu ya. Karena ownernya adalah IMF Learning, maka kita bisa melakukan anyone with the link ya sebagai editor. Oke, jadi kalau misalnya aksesnya editor, maka bisa diedit oleh siapapun. Oke, karena ini hanya untuk dimasukkan ke dalam Google Classroom, maka bisa diperkecualikan supaya yang ngedit itu adalah IMF Lab sebagai Classroom. Tapi kalau teman-teman mengirim linknya sembarangan ke internet ataupun ke WA yang tidak dikenal, maka orang tersebut bisa merubah akses folder tersebut ataupun menghilangkan isi folder tersebut. Oke, kita copy link, kemudian terus kemudian kita pindah ke Google Classroom. Nah, di sini apa? Kita sudah masuk pada tugas yang pertama seperti ini. Oke, kita klik add, ya, kita masukkan link di sini, dan kita copy paste, add the link. Kemudian, oke, kita saat turn in di sini. Oke, turn in. Nah, ketika teman-teman turn in, maka folder yang kita miliki di IMF Learning akan berpindah hak akses. Kita refresh dulu. Hak aksesnya akan dimiliki oleh IMF Lab. Nah, seperti ini. Jadi di sini keterangannya tertulis di sini adalah IMF Lab ya. Sini IMF Lab. Ini IMF Lab. Oke. Nah, kalau misalnya kita klik lagi, maka kita tidak punya hak akses. Hanya viewer saja. Jadi kami ulangi, di sini ownernya IMF Lab ya, bukan IMF
learning lagi. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, ya, di sini folder yang dimiliki itu adalah tetap milik IMF Learning, sehingga teman-teman bisa merubah folder, misalnya kedua, ketiga, keempat untuk diperbaiki, itu bisa. Oke, jadi yang dimiliki itu adalah folder utamanya. Nah, fungsinya untuk apa? Supaya ketika pertemuan 1, 2, dan 3 itu bisa mengakses semua pertemuan 2, 3, dan 4, dan seterusnya tanpa harus memberikan atau mengunggah folder kembali ke Google Classroom. Oke, kalau misalnya teman-teman ingin berpindah, ya, kalau misalnya teman-teman ingin berpindah, tinggal di unsubmit saja di sini. Oke, di unsubmit, kemudian link yang ada di sini di close atau dihilangkan, kemudian pindah ke pertemuan selanjutnya, di add lagi, kemudian link, ya, bahasa seperti add link, kemudian mark as down. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa mencoba apakah bisa nggak ya link yang sudah di submit di sini kemudian langsung dikirim ke dalam pertemuan selanjutnya. Ya, kita coba ya. Oke, pasti sini linknya, add link, kemudian kemudian add link, dismiss, karena aksesnya sudah dimiliki oleh IMF Lab sehingga itu gagal. Caranya supaya bisa dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya, di unsubmit di sini. Oke, kemudian klik untuk pertemuan ketiga, kemudian di add lagi, dikirimkan di sini add link. Nah, secara tidak langsung maka teman-teman bisa melakukan hal yang sama pada pertemuan sebelumnya. Oke, seperti itu. Nantikan video kami yang lain lagi terkait aplikasi komputer dan perkembangannya. Sampai ketemu lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.